2, Ibu Insinyur Sri Hindarti MSI, yang saya hormati Ketua Program Studi Agroteknologi, Ibu Dr. Insinyur Anis Rosidah, MP, dan yang saya hormati pula Ibu Kaprodi Agribisnis, Dr. Dwi Susilowati, SPMP. Yang saya hormati pula para dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang, serta yang mobil khusus Bapak, Ibu, orang tua, atau wali mahasiswa Fakultas Pertanian yang hadir pada pagi hari ini via daring, Zoom. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, maka pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara silaturahim pimpinan dan dosen Fakultas Pertanian bersama orang tua, wali mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang angkatan 2021. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada acara ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita haturkan ini memberikan keberkahan kepada kehidupan kita dan insya Allah di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir secara daring pada pagi hari ini, susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan bacaan sholawat Nuril Anwar. Dan yang ketiga adalah sambutan tunggal dari Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang dan diakhiri dengan doa penutup. Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap pertemuan ini memberikan rahmat dan hidayah serta manfaat bagi kita semua, marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala diniyah wa kulli niyatin sholihah fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Menginjak acara yang kedua adalah pembacaan sholawat Nuril Anwar dan akan saya pimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrori wa tirakil ayat wa mita ibabil yasari sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabil akhiyat adadan niyamillah hiwa ibdali adadan niyamillah hiwa ibdali. Terima kasih kami haturkan kepada seluruh hadirin yang hadir. Dan acara berikutnya adalah sambutan tunggal
dari Ibu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malang. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Nur Hidayati MP, kami silakan. Terima kasih Bapak Wakil Dekan 3 atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Insinyur Anis Soliha MP. Yang saya hormati Wakil Dekan 2, Ibu Sri Hindarti MSI. Yang saya hormati Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Insinyur Bambang Siswadi MP. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Agroteknologi, Ibu Dr. Insinyur Anis Rosida MP. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Agribisnis, Ibu Dr. Dwi Susilowati SPMP, dan Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian, serta yang saya muliakan tamu kami, Bapak Ibu orang tua atau wali mahasiswa baru Fakultas Pertanian tahun 2021-2022 yang saya muliakan dan saya banggakan, mungkin saat ini sedang didampingi oleh mahasiswanya atau putra-putrinya masing-masing. Saya sebagai pimpinan fakultas menyampaikan selamat datang di kampus unggul Universitas Islam Malang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rektor bahwa kampus Unisma menjadi kampus unggul baik di level nasional, regional, Semalang Raya maupun di tingkat perguruan tinggi NU se-Indonesia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini tadi Bapak Ibu sudah join dengan acara silaturahmi di universitas dengan pimpinan universitas, maka dilanjutkan dengan silaturahmi dengan pimpinan fakultas dan Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Semua itu tidak lain karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin dan dijauhkan dari semua musibah serta dilindungi dari pandemi yang sedang melanda di dunia ini dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga putra-putri Bapak Ibu segera datang ke kampus untuk bertatap muka secara langsung dengan kami dan melakukan interaksi dalam sebuah pembelajaran di kampus. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semoga syafaatnya kelak kita terima di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya akan menggunakan PowerPoint untuk sekedar memperkenalkan Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang ini seperti apa sesungguhnya yang sedang berlangsung pembelajaran di Fakultas Pertanian dan perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang berdiri pada tanggal 15 September tahun 1981. Baru saja yang lalu sedang mengadakan Disnatalis yang ke-40. Dan mungkin putra-putri Bapak Ibu juga mengikuti serangkaian acara Disnatalis pada tanggal 15 September yang lalu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Jadi kami sudah mengabdi kepada bangsa dan negara di dunia pendidikan ini sejak 40 tahun yang lalu.
dan usia yang sudah cukup dewasa, sehingga Fakultas Pertanian ini alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu menjadi seorang sarjana pertanian yang benar-benar kompeten di bidangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami seluruh pimpinan Fakultas Pertanian, jadi mulai dari dekan, wakil dekan 1, 2, 3, dan Kaprodi menyampaikan sekali lagi selamat datang. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua kepada Fakultas Pertanian yang telah mengirimkan putra-putrinya untuk studi di Fakultas Pertanian. Dan insya Allah pilihan Bapak Ibu untuk studi di Fakultas Pertanian bagi putra-putri Bapak Ibu insya Allah adalah pilihan yang tepat. Kenapa demikian? Karena pertanian, jadi sampai saat ini di dalam situasi pandemi, sektor pertanian masih tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif dibandingkan sektor-sektor lainnya, artinya bahwa dalam situasi yang krisis ataupun pandemi, pertanian masih menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Kalau yang lainnya semua itu terdampak karena adanya pandemi COVID ini, tetapi sektor pertanian masih tetap eksis dan masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu memilih Fakultas Pertanian untuk putra-putrinya adalah pilihan yang tepat. Karena pertanian dimanapun, dalam situasi apapun, ya kita tetap membutuhkan makan. Orang hidup membutuhkan makan. Dan pertanian harus tetap eksis selamanya. Bukan dalam kurun waktu tertentu, tapi selamanya. Nah ini pilihan di Fakultas Pertanian ini menjadi pilihan yang tepat bagi putra-putri Bapak Ibu. Baik, saya sebagai pimpinan fakultas akan menyampaikan visi misi dari Fakultas Pertanian. Kalau tadi Bapak Rektor telah menyampaikan visi misinya dari Universitas Islam Malang, maka dari visi misi Universitas Islam Malang itu kami breakdown menjadi visi misi Fakultas Pertanian, di mana kami sebagai fakultas itu cita-cita kami menjadi fakultas yang unggul di bidang iptek khususnya pertanian dengan berbasis riset dan entrepreneurship yang dilandasi dengan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kami senantiasa mengembangkan penelitian riset-riset di bidang pertanian ini dan juga mengembangkan bagaimana berwirausaha yang tepat untuk sektor pertanian itu. Nah, dari visi tersebut, maka kami breakdown menjadi misi kami itu melaksanakan pendidikan S1 yang menguasai iptek di bidang pertanian, menghayati dan mengamalkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, melaksanakan pendidikan pengabdian masyarakat berbasis riset. Karena perguruan tinggi, kunci utamanya, pilar utamanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi, seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian, baik itu dosen maupun mahasiswa, selalu melakukan aktivitas pendidikan. Yang dosen itu yang S2 harus sekolah S3, dan seterusnya. Mereka harus melakukan aktivitas pengajaran di kelas, kemudian penelitian, riset, dan pengabdian masyarakat. Serta untuk mengembangkan kompetensi bagi dosen dan mahasiswa, kami selalu melakukan kerjasama dengan di bidang pertanian dengan berbagai institusi pemerintah dan swasta. Ini tidak lain untuk mencapai fakultas yang unggul tersebut. Tanpa kerjasama, maka kami tidak bisa melakukan menjadi fakultas yang unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf,
kami memiliki 2 prodi. Ya. Yang pertama adalah agroteknologi yang dengan akreditasi B dan agribisnis dengan akreditasi A. Kedua prodi ini telah ditargetkan untuk mengikuti akreditasi internasional atau accreditation in engineering, computer sciences, natural sciences, and mathematics. Ya. Jadi kami sekarang sedang mempersiapkan akreditasi internasional ASIIN. Ya. Di mana kalau kami lolos dalam akreditasi internasional ini dan memiliki tersertifikasi akreditasi kami, maka otomatis 2 prodi kami akan memiliki akreditasi unggul. Jadi di atasnya A. Jadi unggul itu di atasnya A. Jadi dua-duanya kalau sudah lolos itu maka dua-duanya akan memiliki akreditasi A atau bisa jadi unggul ya. Jadi yang itu yang sudah ada kriteria akreditasi di Kemendikbud yaitu akreditasi unggul. Nah, untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk memberikan motivasi kepada putra-putrinya bahwa menuju akreditasi unggul itu tidak hanya diperlukan dari sisi sarana prasarana, kemudian juga dari dosennya, tetapi juga prestasi mahasiswa sangat menentukan akreditasi kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon memberikan dorongan motivasi kepada mahasiswa atau putra-putrinya untuk selalu menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ya. Karena prestasi mahasiswa menjadi bagian dari indikator penilaian sebuah pendidikan tinggi. Ya. Nah, kami memiliki keunggulan dibandingkan dengan Fakultas Pertanian di perguruan tinggi lain. Kami memiliki 2 prodi, yaitu prodi agroteknologi, di mana kami memiliki program unggulan atau distingsi yang membedakan dari yang lain, bahwa di agroteknologi kami akan memberikan kompetensi di bidang agrotechnopreneurship. Kemudian kami juga akan mengajarkan putra-putri Bapak organic farming, ada healthy agriculture, dan modern farming. Ya. Jadi untuk menghilangkan image pada masyarakat bahwa pertanian itu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, tidak demikian ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan selain pertanian konvensional yang umum kita lakukan temukan di lahan-lahan pertanian, ada banyak teknologi-teknologi di bidang pertanian yang bisa dilakukan di lahan yang sempit ya. Di atas rumah, di dinding ya, kita bisa melakukan penanaman dimanapun kita berada. Nah, di situ di agroteknologi Bapak putra-putri, Bapak Ibu akan diajarkan berbagai macam teknologi di bidang pertanian. Kemudian prodi kami yang kedua adalah prodi agribisnis, yaitu memiliki program unggulan entrepreneurship agribisnis dan juga diajarkan bagaimana melakukan bisnis secara online, kemudian produksi olahan pangan sehat, dan smart farming. Jadi pertanian berbasis internet thinking ya. Jadi smart farming itu yang saat ini sedang digandrungi oleh pemuda-pemuda milenial untuk melakukan bisnis secara online. Jadi, 2 prodi ini saling mendukung. Di prodi agroteknologi kita diajarkan bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan budidaya mulai dari menanam sampai memanen dan pengolahan hasil panennya. Kemudian hasil produk-produk pertanian oleh mahasiswa agroteknologi maka dikaji oleh prodi agribisnis untuk dilakukan pemasaran secara online dan bagaimana supaya bisa lebih efisien dalam sistem budidayanya. Jadi 2 prodi ini sangat saling mendukung satu sama lainnya. Kemudian profil lulusan yang akan telah kami tetapkan, yaitu kalau prodi agribisnis
Tentunya entrepreneur agribisnis, manajer agribisnis, pengkaji kebijakan agribisnis, fasilitator pengembangan agribisnis, ini profil yang nantinya akan kami cetak dari mahasiswa yang akan kami didik menjadi di prodi agribisnis. Sedangkan di prodi agroteknologi kami akan mencetak lulusan dengan profil lulusan manajer produksi tanaman, supervisor penyuluh pertanian, pengusaha pertanian, dan calon peneliti dan akademisi. Karena kebanyakan mereka yang dari prodi agroteknologi juga banyak yang menjadi peneliti di balai-balai penelitian dan juga banyak menjadi akademisi dan mereka studi lanjut S2. Sehingga itu kami putuskan menjadi profil lulusan kami. Selanjutnya, bagaimana prospek karya lulusan program studi agroteknologi supaya Bapak Ibu memahami bahwa pilihan Bapak Ibu di prodi agroteknologi atau agribisnis yang untuk putra-putri Bapak Ibu itu sangat tepat sekali. Kami memberikan peluang seluas-luasnya untuk lulusan dari Fakultas Pertanian untuk bekerja di Departemen Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang menjadi guru di SMK pertanian, kemudian di lembaga penelitian atau balai-balai penelitian di BUMN, banyak sekali yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta atau di agroindustri. Kemudian juga banyak sekali mahasiswa kami, lulusan kami menjadi wirausahawan di bidang produksi tanaman dan biotehnologi pertanian. Kemudian juga banyak menjadi konsultan agronomi di beberapa perusahaan. Kemudian untuk agribisnis, lulusan kami banyak bekerja di perbankan, Departemen Keuangan, BUMN, pengusahaan agroindustri swasta, juga ada yang mengajar, juga banyak yang di koperasi UKM, serta menjadi wirausahawan di bidang agribisnis, dan juga banyak yang bekerja di Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan konsultan di bidang agribisnis. Jadi banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa ditekuni oleh lulusan prodi agroteknologi dan agribisnis. Kemudian di dalam melakukan proses pembelajaran di pendidikan tinggi, kami memiliki mitra kerjasama. Dalam rangka implementasi tadi Bapak Rektor sudah menyampaikan bahwa berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu harus menerapkan kurikulum dengan selaras dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau yang disebut dengan MBKM. Jadi kurikulum kami sudah kami rombak, sudah kami sesuaikan dengan kebijakan Kemendikbud yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa kami itu wajib studi di kampus itu 4 semester. Itu wajib semuanya harus menempuh mencapai kompetensi utamanya. Kemudian semester 5, 6, 7, 8 ada beberapa pilihan. Semester 5 itu kami menyediakan kurikulum juga yang terkait dengan program unggulan kami, tetapi mahasiswa kami beri kebebasan apabila ingin menempuh studi di luar kampus, dipersilahkan dengan sesuai dengan aturan-aturan SOP yang ada ya. Kemudian semester 6 kita menyarankan atau memberikan arahan kepada mahasiswa untuk melakukan magang kerja. Magang di beberapa perguruan tinggi atau di balai-balai penelitian atau di perusahaan-perusahaan di bidang di sektor pertanian. Jadi magang kerja, kalau dia magang kerja 6 bulan, maka dia akan diakui sebesar SKS-nya 20 SKS. Kalau selama full 6 bulan. Dan kalau dalam 6 bulan itu kinerja putra-putri Bapak Ibu baik, maka perusahaan yang di mana tempat magang kerja itu akan mencatat putra-putri Bapak Ibu untuk direkrut menjadi pegawai atau karyawannya ketika nanti setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Pertanian.
Nah, untuk itu kami menjalin kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah maupun swasta, di antaranya Balai Penyuluh Pertanian di wilayah Kabupaten Malang untuk agroteknologi, Balai Penelitian Pertanian di seluruh wilayah Malang itu banyak sekali. Jadi pilihan Bapak Ibu memilih di Malang itu tadi tepat sekali. Karena di Malang itu ada Balai Penelitian Tanaman Serat, Balitas, ada Balai Penelitian Tanaman Bali Jestro ya, tanaman tropika, ada balai penelitian tanaman ubi-ubian dan kacang-kacangan. Banyak sekali balai penelitian dan juga balai penelitian pengkajian teknologi di bidang pertanian ya. BPTP itu juga ada di Malang. Jadi fasilitas untuk kerjasama di Malang ini sangat terbuka luas ya, untuk meningkatkan kompetensi putra-putri Bapak Ibu. Kemudian juga ada Pusat Kajian Pertanian Organik Terpadu Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang juga. Kemudian CV Kitri Ayu yang bergerak di bidang pertanian organik, ada Arjuna Flora, kemudian ada dari Teman Sejati Mojokerto untuk pertanian berkelanjutan, dan Mulyo Dadi Dawu itu untuk hidroponik dan tanaman sayuran organik. High Farm Sehat Makmur juga demikian. Batu Flower Garden ini untuk tanaman-tanaman hias, dan hortikultura untuk tanaman-tanaman buah-buahan yang dikembangbiakkan melalui pencangkokan, stek dan sambung dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan CV Anggrek Singosari. Sebetulnya kami punya kawasan anggrek di kampus ini, tapi kerjasamanya dengan Anggrek Singosari untuk penelitian dan pengembangan pemasarannya. Selanjutnya di level regional untuk agribisnis ini ada CV Rodeo dan juga ada Kusuma Satria Agrobiot Tani Perkasa Batu dan BPPP di wilayah Kabupaten Malang, kemudian di Dinas Pertanian juga, kemudian di Harvest Kit Hidroponik ada Kitri Ayu, dan ada beberapa yang sama dengan Agrotek tapi kajiannya berbeda yang mereka tekuni. Kalau Agrotek itu di bidang budidayanya, tapi kalau agribisnis ini dia bagaimana melakukan pemasaran produk pertaniannya. Jadi ini yang dikembangkan di dalam masing-masing program studi itu. Sehingga karena prodinya, kajiannya atau kompetensinya berbeda, maka juga praktek yang dilakukan, magang yang dilakukan juga berbeda. Jadi ini sesuai dengan prodinya masing-masing. Kemudian di level nasional kita sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia ya. Dengan perguruan tinggi swasta ada 52 atau sampai 60 perguruan tinggi swasta di bidang pertanian, kami kerjasama sudah. Kita mau memilih di perguruan tinggi swasta yang mana. Kalau dengan perguruan tinggi negeri, dengan Brawijaya dan beberapa yang lainnya, juga kami telah melakukan kerjasama. Namun karena kami mempunyai asosiasi perguruan tinggi swasta ilmu pertanian, sehingga diharapkan kalau ingin pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi swasta ilmu pertanian, karena perguruan tinggi swasta ilmu pertanian juga sama-sama memiliki fasilitas dan kompetensi yang luar biasa juga. Sehingga komunikasinya lebih mudah. Kadang-kadang kalau ke negeri kita tidak diperhatikan, tetapi kalau di swasta kita sama-sama berjalan seiring sejalan untuk maju bersama begitu. Kemudian juga ada laboratorium Balai Karantina Pertanian, Balitas, Bali Jestro, Balitkabi, PT BC. Di PT BC ini banyak mahasiswa kami yang magang, dan juga di PT BC ini alumni kami banyak. Mulai dari level manager sampai dengan supervisor. Kemudian di DuPont juga ada alumni kami dari manajer sampai supervisor. Kemudian dengan PT Ilut Nusantara ini milik alumni kami yang sudah
memiliki kerjasama atau punya perusahaan cabang-cabang perusahaan di seluruh Indonesia, ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai tempat magang dari mahasiswa-mahasiswa kami. Kemudian dengan PT Kembang Joyo juga milik alumni kami yang cabangnya itu sudah seluruh Indonesia juga. Jadi alumni kami benar-benar luar biasa dan telah sukses di bidangnya dan membantu adik-adik kelasnya untuk selalu diprioritaskan ketika ada rekrutmen, ya. Jadi kalau ada rekrutmen di PT BISI, PT DuPont, mereka selalu mengambil mahasiswa dari pertanian Unisma karena kakak tingkat kami atau alumni kami sebagai manajer di sana begitu. Nah, ini yang mengakibatkan banyak peluang-peluang kerjasama atau peluang-peluang kerja dari mahasiswa pertanian untuk bisa ketika nanti lulus atau menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian. Kemudian di level internasional kita bekerja sama dengan Silpakon University Thailand, Raja Manggala University of Technology, Krungthep Thailand, dan Terlak Agriculture University Filipina, Mais Research Institute Shandong China untuk penelitian jagung, kemudian dengan University of Philippines Los Baños ini untuk kerjasama dalam conference dan juga publikasi, dan University Islam Sultan Syarif Ali Brunei. Sultan Syarif Ali ini, Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei ini sedang mendirikan Fakultas Pertanian di mana kami dijadikan sebagai tim pendiri Fakultas Pertanian di sana. Sehingga mereka kurikulumnya mengacu pada kami dan beberapa perguruan tinggi di luar negeri dan kami menjadi konsultannya. Kemudian University Putra Malaysia ini dalam kegiatan-kegiatan magang di perguruan di luar negeri. Kemudian University of Yamaguchi Japan ini untuk peningkatan kompetensi dosen karena dosen kami ada yang alumni dari Yamaguchi Japan ini. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu dosen ini ingin mengembangkan karirnya di bidang penelitiannya bisa mengunjungi atau bisa mengikuti short course di University Yamaguchi Japan. Dan banyak lainnya seiring dengan kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Islam Malang. Jadi ini kerjasama internasional. Kemudian bagaimana kekuatan sumber daya manusia Fakultas Pertanian Unisma, ya. Kami memiliki SDM yang luar biasa, ya. Jumlah dosen kami 31 orang. Kemudian kami memiliki 3 orang guru besar. Kemudian 21 dosen S3, 6 dosen S2 dan 2 sedang studi S3 di Taiwan. Jadi kalau kita persentase itu 70% dosen kami sudah doktor, bergelar doktor. Sehingga kami yakin putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang benar-benar sesuai dengan bidangnya karena dibimbing oleh dosen-dosen yang kompeten. Kemudian setiap dosen kami memiliki kompetensi yang didukung oleh riset di bidang agroteknologi dan agribisnis. Dosen FP memiliki prestasi yang luar biasa di tingkat nasional dan internasional. Sehingga kalau putra-putri Bapak Ibu ingin belajar lebih banyak tentang bidang-bidang tertentu, kami telah memiliki SDM yang cukup banyak, ya. Ini saya akan memperkenalkan Bapak Ibu dosen kepada Bapak Ibu wali mahasiswa. Kalau dengan Bapak putra-putri Bapak sudah kami perkenalkan pada saat orientasi kehidupan kampus. Nah, sekarang dengan Bapak Ibu
Wali, mahasiswa baru, saya akan memperkenalkan di sini mungkin juga sedang join dan saya sendiri itu Dekan Fakultas Pertanian, Bu Anis. Bu Anis ada? Halo Bu Anis. Bu Anis Soliha, mohon menyapa Bu Anis. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Ini Bu Ani bisa di anu ya Mas ya. Anunya gambarnya Bu Ani. Buka mute-nya sudah. Ya. Kemudian ini Bu Anis ini Wakil Dekan 1. Kemudian selanjutnya Ibu Anis ini dosen agroteknologi. Ya, alhamdulillah Bu Anis. Terima kasih. Bu Anis Rosida. Bu Anis Rosida ini Kaprodi Agroteknologi bisa bisa menyapa Bapak Ibu Wali Maba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaprodi Agroteknologi. Selamat datang. Terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua untuk menjadikan Fakultas Pertanian sebagai tempat untuk belajar putra-putri panjenengan semua. Selamat datang di kampus kami. Selanjutnya Sekretaris Prodi kami di Prodi Agroteknologi Ibu Siti. Monggo menyapa Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua. Atas percayaannya putra-putri Anda mengampu di mata kuliah di Fakultas Pertanian khususnya agroteknologi. Ya, selanjutnya ini ada Kaleb kami Ibu India, Kaleb Agroteknologi. Ibu India hadir. Halo Ibu India, Ibu India hadir. Selamat datang Ibu-ibu kan wali murid. Ya Allah belum tentang mahasiswa nggih. Maaf kami masih dalam perjalanan. Oh ya. Maaf tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Ini tadi juga Ibu Dr. Insinyur Istiroha Pujiwati ini Wakil Rektor 4 Unisma juga tadi hadir di acara pertama. Ibu Isti, join-kah di sini? Tidak ada. Mungkin tadi sudah Bapak Ibu sudah mengikuti acara di universitas tadi, sehingga sudah mengenal Ibu Isti tadi. Beliau dari Prodi Agroteknologi yang menjabat sebagai Wakil Rektor 4. Selanjutnya Ibu Mahayu Woro, adakah? Ibu Mahayu ada? Oh, tidak ada. Kemudian Ibu Novi Arfarita, ini Kepala Lab Terpadu di Universitas Malang. Oh, tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ini ada Ibu Siti Asmania. Ini juga dari agroteknologi, tidak ada. Selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Agus Sugianto. Ada join? Dia ada. Kemudian ini Pak Johari, ini Dr. Insinyur Johari. Tidak ada juga. Ini Dr. Insinyur Sugiarto. Jadi di sini sudah kami tampilkan foto-fotonya. Barangkali Bapak Ibu bertemu di jalan, mohon disapa dosen dari putra-putri Bapak Ibu. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Sunawan hadir. Tidak ada. Bapak Abdul Basit. Tidak ada. Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa? Ibu Maria Ulfa ada? Tidak ada. Tadi sepertinya join. Ada? Ada, Bu. Monggo Ibu Ulfa. Ini Ibu Ulfa dosen dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bapak Ibu di Fakultas Pertanian. Mudah-mudahan putra-putrinya akan berhasil di dalam studinya di Fakultas Pertanian. Amin. Saya dari Prodi Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosa Novita Sari join kah? Tidak ada. Mbak Ibu Anita tidak ada juga. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini dari Prodi Agribisnis. Ini Ibu Sri Indarti ini Wakil Dekan 2. Ibu Sri join?
Ibu Sri. Ibu Sri adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian dari Prodi Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Sri join nggih. Monggo menyapa Bapak Ibu dari wali mahasiswa maba Ibu. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mempercayai Fakultas Pertanian Unisma untuk memilih sebagai perguruan tinggi untuk menimba ilmu sebagai bekal untuk meraih cita-citanya di masa yang akan datang. Semoga kami semuanya bisa amanah melaksanakan kepercayaan ini dengan baik dan putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa berhasil kelak nantinya mencapai cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ibu Sri. Kemudian Wakil Dekan 3 kita tadi yang telah membuka acara dari Prodi Agribisnis. Pak Bambang silakan tadi. Suaranya tidak masuk Pak Bambang. Sudah? Ya, sekarang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu, orang tua atau wali mahasiswa yang saya hormati. Selamat bergabung dan terima kasih Bapak Ibu wali mahasiswa telah mempercayakan kepada Fakultas Pertanian untuk menimba ilmu. Insya Allah putra, Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang kompeten sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Dekan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Dr. Dwi Susilowati, MP ini adalah Kaprodi Agribisnis. Ibu Dwi join. Join Ya. Bu. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali mahasiswa, terima kasih Bapak Ibu telah mempercayakan putra-putrinya ke Prodi Agribisnis dan kami mohon doa restunya untuk bersama-sama membimbing putra-putri Bapak untuk menjadi insan yang sukses dunia akhirat insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi. Kemudian Ibu Lia Rohmatul Maula, ini Sekretaris Prodi Agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, wali mahasiswa-mahasiswi. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah memilih memasukkan putra-putrinya ke Fakultas Pertanian, khususnya Prodi Agribisnis. Semoga ilmu yang akan diterima bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Nikmatul Horia, Ibu Dr. Insinyur Nikmatul Horia, join kah? Oh, tidak ada. Selanjutnya Ibu Dr. Insinyur Zainul Arifin MP, join? Tidak ada. Tidak join. Profesor Suyamto? Tidak ada. Pak Dr. Masuri Mahfud? Tidak ada juga. Itu beliau ini adalah dosen di Prodi Agribisnis. Kemudian ada Pak Dedi, Dr. Ahmad Dedi Satori, adakah Pak? Tidak ada. Ini Mas Anugrah Rizky Prapatama ini sedang studi di Taiwan. Tidak join? Tidak join. Ini Bu Titis Surya Maharianti, join kah? Tidak ada. Pak Nur Hadi Sujoni? Tidak join juga. Tidak join. Dan Bu Farida tidak join. Jadi itu dosen-dosen walaupun hari ini mungkin berhalangan join, tapi paling tidak Bapak Ibu bisa mengenal wajah dari Bapak Ibu dosen di Fakultas Pertanian sehingga nanti kalau berjumpa dimanapun bisa menyapa Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian.
Kemudian ini kami punya staf TU yang melayani putra-putri Bapak Ibu nanti ketika di kampus, baik walaupun tidak di kampus secara online, kami melayani juga ini ada KTU Fakultas Pertanian. Mas Ari bisa memperlihatkan wajahnya? Oh, Mas Ari ini sedang operator tapi komputernya tidak ada kameranya. Jadi ini kemudian ada Pak Zaki, ada Bu Nihaya, ada Mas Tri Oktavianto, dan Anda Mas Zainuddin Effendi dan Mbak Agita. Ini staf TU kami yang melayani putra-putri Bapak Ibu apabila ada keperluan layanan administrasi umum dan akademik. Selanjutnya fasilitas sarana dan prasarana yang kami memiliki laboratorium terpadu dan halal center. Kemudian juga ada di situ ada ruangan-ruangan labnya, ada lab mikrobiologi, ada lab ilmu tanah, ada lab fisiologi tumbuhan. Kemudian kami juga memiliki greenhouse untuk kegiatan riset dan praktikum dan juga aktivitas pertanian modern hidroponik yang nanti bisa dipraktekkan oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini aktivitas di laboratorium yang telah dilakukan oleh mahasiswa kami di Fakultas Pertanian dalam menunjang atau meningkatkan kompetensi yang dimiliki untuk setiap mata kuliah. Kita akan melakukan praktikum, sehingga praktikum ini selama pandemi COVID dilakukan secara offline, datang ke kampus. Hanya kuliahnya saja yang jarak jauh, tapi untuk praktikum tetap mereka datang ke kampus. Nih, jadi perlu kami informasikan lebih awal ketika nantinya putra-putri Bapak harus praktikum, maka mereka harus ke Malang. Karena bagaimanapun juga kuliah online itu kalau hanya membayang-bayangkan saja maka tidak akan optimal penerimaannya, ya. Kemudian juga kami memiliki lab jamur karena kami memiliki profesor di bidang jamur, kemudian juga pertanian organik dalam bentuk hidroganik dan lab kompos serta aktivitas pertanian hidroponik. Jadi di laboratorium tadi ada laboratorium dasar, ada laboratorium terapan, ada fisiologi, ada laboratorium kultur jaringan anggrek yang ada di lantai 3 dari perpustakaan, kemudian ada lab kompos, ada lab jamur, laboratorium statistik untuk agribisnis, dan laboratorium agroindustri model dan rumah kaca. Ya. Nah, kami sedang mengembangkan laboratorium baru sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor Agrokompleks di Kebonagung dan di Karangploso. Insya Allah nanti akan segera selesai, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dipergunakan. Kemudian capaian-capaian prestasi yang kami miliki dari mahasiswa, mahasiswa kami tidak hanya beraktivitas di sawah, di lahan pertanian ataupun bergelut dengan tanah, tetapi kami mahasiswa kami juga ada yang memiliki prestasi sebagai duta hijab. Dia berlenggak-lenggok di atas catwalk, ya. Jadi dia sebagai juara duta hijab Semalang Raya. Artinya bahwa bakat dan minat akan terus dikembangkan sekalipun bukan di bidang pertanian, kami memberikan kesempatan semuanya. Kemudian mahasiswa kami juga ada yang meraih dana hibah penelitian skripsi masing-masing 15 juta untuk per anak 15 juta untuk 3 orang mahasiswa dari Indofod Riset Nugraha sejak tahun 2019 sampai 2021. Dan mereka mendapatkan dana itu untuk kegiatan penelitian dan penyelesaian studinya. Kemudian mahasiswa kami juga selalu menjadi wisudawan terbaik di tingkat universitas berturut-turut selama 4 tahun. Menjadi wisudawan terbaik di tingkat universitas. Sehingga saya sangat bangga sekali dengan mahasiswa-mahasiswa kami yang berprestasi di bidang akademik ini karena meraih IPK tertinggi di tingkat universitas. Kemudian ada juga yang memenangkan lomba karya tulis ilmiah nasional.
kemudian sebagai presenter, pemateri di beberapa kegiatan. Jadi mereka benar-benar memiliki kompetensi yang luar biasa untuk dikembangkan di kampus kami ini. Sehingga kalau kegiatan secara online ini maka memang kurang efektif untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga saya sarankan putra-putri Bapak itu tinggal di Malang walaupun kuliah online sehingga bisa selalu mengembangkan prestasinya kalau berada di Malang. Kemudian juga mahasiswa kami memenangkan lomba kewirausahaan sebagai pemenang pameran produk dan banyak prestasi lainnya yang tidak bisa saya tampilkan satu persatu di sini, yaitu pemenang PHBD tahun 2020 dengan dana 40 juta untuk Himagri, Himpunan Mahasiswa Agribisnis, dan pemenang hibah P3D ya, dengan hibah 50 juta ya. Jadi untuk pemenang lomba kaligrafi tingkat nasional dan banyak lagi prestasinya. Nah, mereka semua ini selama COVID ini mereka berada di Malang dan melakukan aktivitas koordinasi dengan teman-temannya. Jadi itu. Kemudian prestasi mahasiswa yang lain yaitu di luar negeri sebagai peraih kegiatan scholarship summer short course di Silpakon University Thailand. Mulai tahun 2018, 2019, 2020 terhenti karena COVID ya. Jadi mereka melakukan aktivitas di Thailand selama 2 minggu dan mereka di sana dijamin ada penginapan, makan dan studi di kelasnya. Jadi mereka presentasi di kelas bersama dengan mahasiswa di luar negeri ya. Jadi mereka semua serius mengikuti aktivitas itu di luar negeri itu ya. Jadi mereka mendapatkan scholarship itu untuk pembiayaan kegiatan ini, cuma ini tiketnya mereka mengusahakan sendiri, tapi sesampai di sana mereka sudah dijamin aktivitasnya. Selanjutnya dari dosen ya ada temuan-temuan atau temuan yang monumental ya saya sendiri. Mohon maaf bukan untuk memamerkan, memang saya sebagai profesor di bidang ilmu tanam, temuan saya yaitu menciptakan produk vermicompost plus dan multipurpose vermicompost. Kemudian ada lagi Profesor Agus Sugianto, ini dari Prodi Agroteknologi, yaitu menemukan teknologi budidaya jamur edible. Dan juga di Prodi Agribisnis ada Profesor Suyamto. Beliau menemukan tentang manajemen hara di lahan padi. Ya. Selanjutnya aktivitas dosen yang lain itu dosen kami selalu melakukan kerjasama dengan luar negeri. Mereka mengikuti presentasi di conference, di international conference di Thailand, ya, di Jerman, di Jepang, di Malaysia dan lain sebagainya. Ya, ini tidak lain untuk meningkatkan kualifikasinya sebagai dosen. Jadi kualifikasi sebagai dosen sehingga otomatis mahasiswa kami akan dididik oleh dosen-dosen yang profesional di bidangnya. Kemudian ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan gambaran berbagai program yang kami miliki dan mohon dukungannya bagi Fakultas Pertanian karena sebentar lagi kami akan melakukan akreditasi internasional tadi, sehingga mohon doa dan support-nya dan mohon motivasinya kepada putra-putri Bapak Ibu untuk selalu menjadi mahasiswa yang berprestasi ya. Jadi itu yang kami inginkan, selalu menjadi mahasiswa yang berprestasi dan dibimbing oleh Bapak Ibu dosen yang ada di kampus kami ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan, doa, moral, material seandainya putra-putri Bapak Ibu misalnya mengikuti berbagai aktivitas, mohon dukungannya sehingga kami benar-benar memiliki mahasiswa yang berprestasi yang bisa mendukung akreditasi kami di perguruan tinggi khususnya di Universitas Islam Malang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada hal-hal yang ingin
diusulkan atau ingin ditanyakan, kami persilahkan dan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Ibu Dekan Profesor Dr. Nur Hidayati MP telah menjelaskan, telah memaparkan, memberikan informasi tentang performan dari lembaga kami, Fakultas Pertanian Universitas Semarang. Di chat, di kolom chat sudah ada pertanyaan Ibu Dekan berkaitan dengan kebijakan. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID ini nampaknya sudah trennya pandeminya sudah mulai menurun, dan kebijakan dari Unisma apakah memang akan diberlakukan luring atau hibrid, luring dan daring. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau wali mahasiswa, apabila nanti akan dilakukan perkuliahan secara tatap muka, apakah harus sudah divaksin bagi mahasiswanya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan menurunnya level Kota Malang ke level 2, ini apakah semester ini atau semester yang akan datang akan dilakukan perkuliahan secara tatap muka? Mungkin Ibu Dekan bisa menyampaikan, karena ini berkaitan dengan kebijakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Pak Bambang mohon di-share ya anunya, absennya sudah ya? Sudah Bu, sudah Ibu. Oh iya, iya. Mohon Bapak Ibu, di situ ada presensi kehadiran Bapak Ibu supaya kami bisa mendata orang tua mahasiswa baru kami, sehingga kalau misalnya ada masalah-masalah terkait dengan studinya, maka bisa kami menghubungi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, memang kami dosen di Fakultas Pertanian semuanya sebetulnya menginginkan untuk kuliah tatap muka. Semuanya tidak ada, karena kami menilai ketika selama pandemi COVID ini, kuliah secara online ini tidak efektif. Dan akhirnya pemerintah juga mengevaluasi akan terjadi lost generation, ya, kehilangan generasi karena mereka pola pikirnya sudah menjadi berbeda, kurang ada ikhtiar atau upaya-upaya yang keras untuk mencapai cita-citanya karena kuliahnya dengan santai dari rumah, pegang HP begitu. Nah, dengan menurunnya level di Malang ini, memang beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur itu seperti di ITS itu sudah mulai 27 September ini sudah luring semua di kampus. Nah, ini memang Unisma sedang merancang format perkuliahannya nanti seperti apa. Karena kalau misalnya harus kuliah luring semuanya di kelas, nah khawatir masih ada pantauan dari Satgas COVID, ya. Sehingga kapasitasnya kalau misalnya di kelas itu 40, maka itu boleh melaksanakan kuliah luring atau offline, diperbolehkan hanya 20 orang, separuh kapasitas. Sehingga 20 orangnya itu dia mengikuti dari rumahnya masing-masing. Nanti minggu depannya ditukar. Jadi nanti semacam kayak hibrid itu. Ini sedang direncanakan seperti itu. Separuh hari Minggu ini yang nomor absen 1 sampai 20 misalnya, nah nomor absen 20 sampai 40 di rumah mengikuti secara online. Kemudian minggu berikutnya bergantian begitu. Nah, ini semoga kegiatan ini segera kita realisasikan karena memang universitas sedang menyusun itu. Nah, kalau praktikum itu sejak COVID tahun 2020 itu kami sudah melaksanakan praktikum offline terbatas. Artinya kalau kapasitasnya itu 25, maka yang boleh masuk lab itu 12. Sehingga jadwalnya menjadi panjang. Nah, ini kenapa kuliah online itu bukan justru mengurangi biaya, tidak.
justru biayanya banyak, belum dari sisi internetnya, wifi-nya ya, kemudian bandwidth-nya, kemudian kelas pun juga akhirnya banyak shift-shift-nya. Seharusnya 1 kali shift itu 25, ini menjadi 12 kalau praktikum. Sehingga banyak sekali kelompok-kelompok itu. Nah ini tetap kita laksanakan sejak tahun 2020, itu sudah jalan semester genap ganjil dan genap lagi itu sudah jalan. Nah sekarang masuk semester ganjil, praktikumnya tetap jalan offline. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Tapi kuliahnya itu sementara ini masih online karena kami menunggu kebijakan dari universitas. Kalau universitas mengizinkan untuk kuliah offline, maka kan kami atur dengan cara hibrid tadi. Jadi seperti itu. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir sehingga mahasiswa sudah boleh beraktivitas seperti dulu pada era normal ya, tanpa harus menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan ini nampaknya di Malang juga sudah menurun jumlahnya dan segera berakhir ya. Jadi kami semua menginginkan sebetulnya yang paling aktif memang kuliah tatap muka. Ini karena di situ akan ada interaksi yang langsung antara mahasiswa dengan dosen. Kalau online itu memang sulit interaksinya gitu. Jadi saya menunggu instruksi dari pimpinan universitas ya. Demikian Bapak Ibu, kalau barangkali ada pertanyaan yang lain. Ya. Terima kasih Bu Dekan sudah menyampaikan kebijakan tentang nanti akan dilaksanakannya perkuliahan seperti apa ya ke depannya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen mahasiswa, Bapak Ibu wali, orang tua wali mahasiswa yang saya hormati, kami telah mengirim link isian di kolom chat. Mohon kepada Bapak Ibu wali mahasiswa untuk mengisi. Di dalam isian itu kami sampaikan salah satunya adalah nomor HP Bapak Ibu orang tua, itu dalam rangka agar kami dapat menginventarisir seluruh sehingga nanti kami bisa melakukan pemantauan terhadap mahasiswa dan bisa menyampaikan hal-hal jika memang diperlukan oleh pimpinan kepada Bapak Ibu. Karena memang seluruh pimpinan itu akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa, terutama kegiatan akademiknya. Misalnya nanti ada kekurangan di dalam proses penyelesaian studinya, nanti kami bisa langsung menghubungi Bapak Ibu melalui HP yang sudah diisi melalui link isian tadi. Jadi komunikasi kami pimpinan, dosen, Fakultas Pertanian dengan para Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa itu akan lancar. Sehingga nanti perjalanan studi mahasiswa kami itu akan insya Allah akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Dan saya mengaturkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa yang sudah mengisi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ibu Dekan, monggo dipersilakan langsung dibuka aja anunya. Iya, ini ada yang bertanya terkait vaksin ya. Jadi kalau misalnya belum vaksin bisa mendaftarkan di Unisma. Yang penting ketika Bapak Ibu kalau misalnya putra-putrinya kalau perjalanan udara tentunya kan ada swab antigen ya Pak. Nah, saya pikir masuk ke kampus itu sudah cukup itu. Nanti masuk ke Malang maksud saya, kemudian nanti bisa mendaftar di universitas untuk mengikuti vaksin di kampus. Gitu. Ya. Selain itu juga sebenarnya sekarang di Malang sangat mudah untuk dilakukan vaksin. Jadi bisa mendaftar kalau misalnya dari tempat asal belum,
sampai di Malang bisa menghubungi beberapa puskesmas setempat untuk dilakukan vaksin. Gitu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya ingin menambahkan Bu Dekan. Monggo Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu orang tua atau wali yang berkeinginan untuk menyampaikan saran atau pertanyaan, kami persilahkan. Bisa lewat chat atau langsung dibuka speakernya, di unmute. Monggo Bapak Intan Setiana ya. Oke. Waalaikumsalam. Agak lebih keras ya Bapak. Silakan. Oh iya. Ya ini mohon maaf sedikit ingin bertanya bahwasanya untuk Ananda Intan ini kan dari Sumatera, Pak. Jadi nanti kalau belum ada vaksin, ketika di perjalanan itu gimana, Pak ya? Oh, ya, untuk yang pesawat ya, Pak ya? Ya, entah pesawat ataupun darat, Bu, itu kan di perjalanan itu rata-rata tetap pakai vaksin. Kalau misalnya perjalanan darat sepertinya tidak dibutuhkan itu. Kalau perjalanan udara mungkin juga bisa jadi begitu. Diminta full vaksin, tapi saya memang untuk aturan-aturan terkait dengan perjalanan udara dan darat ini belum begitu jelas begitu, Pak. Karena ada mahasiswa kami yang tidak vaksin juga bisa datang ke kampus gitu. Jadi ada yang dari Batam itu ada yang datang ke kampus, mereka tidak vaksin, cuma menunjukkan swab antigen saja sudah cukup. Kemudian mereka mendaftar di sini gitu. Jadi untuk terkait persyaratan ini mungkin harus konfirmasi ke bandara atau di mana stasiun. Kalau bus saya pikir tidak pakai vaksin, Pak. Jadi hanya menunjukkan swab saja, mempersiapkan swab antigen itu saja. Jadi ini yang saya tahu anak-anak dari Batam itu datang belum vaksin juga gitu. Mereka akan melakukan vaksin di Malang hanya menunjukkan swab antigen saja gitu. Yeah. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dalam chat. Untuk praktikum ini dimulai kapan? Terus kemudian juga kira-kira kuliah tatap muka ini kapan bisa dilaksanakan? Kalau memang ya mungkin harus ada pemberitahuan lebih jauh hari gitu ya. Iya. Ada nomor telepon yang jika ada sesuatu. Ya. Ya, mungkin nanti biar dicatat oleh Wakil Dekan 1 untuk memastikan apakah akan diterapkan kuliah hibrid oleh universitas untuk bidang akademik ini. Tapi kalau praktikum memang diserahkan sepenuhnya pada fakultas. Nah, kemudian fakultas berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Jadi kalau dosennya merencanakan praktikum itu setelah 4 kali pertemuan, maka itu harus dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari dosen yang pengampunya. Begitu. Jadi karena untuk mencapai kompetensi misalnya mata kuliah itu 3 SKS, itu ada aturan-aturan resmi, Pak. Kalau 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, maka 2 kali 50 menit itu tatap mukanya dan berbagai tugas-tugas mandiri dan terstruktur. Kemudian yang 1 SKS ini itu adalah praktikum. Nah, praktikum itu diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampunya. Kalau misalnya mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa datang ke Malang, harus memberikan alasan-alasan yang logis. Artinya, kenapa tidak bisa hadir ke Malang? Karena ini
kewajiban mahasiswa itu harus mengikuti aturan perkuliahan di Fakultas Pertanian. Jadi kalau misalnya memang alasannya memang benar-benar ada aturan dari wilayahnya untuk masuk menggunakan perjalanan udara atau darat menunjukkan vaksin dan vaksin belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan, maka kami memberikan dispensasi. Tetapi kalau tidak ada aturan untuk harus vaksin, maka mahasiswa tersebut harus datang ke Malang untuk mengikuti perkuliahan. Karena itu sudah menjadi rencana pembelajaran semester oleh masing-masing dosen itu. Jadi harus diikuti karena di situ ada komponen penilaiannya. Kalau tidak hadir berarti kompetensinya tidak tercapai gitu. Nah, ini perlu harus disosialisasikan kepada mahasiswa bahwa memang ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan di setiap mata kuliah. Yaitu namanya rencana pembelajaran semester. Itu sudah ada rencana begitu. Nah, mungkin itu Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dekan sudah menyampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lainnya oleh Bapak Ibu orang tua Bali mahasiswa. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya lewat telepon, itu di kolom chat sudah kami sampaikan nomor saya. Itu ada via SMS bisa atau WA. Jadi memang untuk mahasiswa yang studi ini di Fakultas Pertanian khususnya di Unisma, dan nanti mungkin bisa dilakukan secara luring, memang harus kita kawal Bapak Ibu. Jadi harus kita perhatikan terus perkembangannya mulai dari semester 1 sampai selesai. Kalau ada tren menurun, nah itu bisa nanti kita diskusikan atau kita bicarakan, sehingga dengan demikian maka nomor Bapak Ibu juga penting untuk kami ketahui, itu dalam rangka itu saja, supaya silaturahim antar pimpinan dan dosen Fakultas Pertanian dengan Bapak Ibu orang tua atau wali mahasiswa bisa terjalin. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Pak Prata, Katon mungkin. Katon Bagaskara. Amir silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu Dekan, gimana? Sudah cukup Pak ya. Nanti kita sambung di pertemuan peruntuhan berikutnya. Bisa kita barangkali ada hal-hal. Jadi kalau ini mendapatkan respon positif, maka mungkin setiap semester kita akan mengadakan pertemuan ini untuk mengevaluasi progres studi dari mahasiswa, sehingga nanti ada laporan dari Bapak Ibu wali atau orang tua mahasiswa baru. Insya Allah setiap awal semester atau sebelum kita mengadakan perkuliahan, kita akan melakukan virtual meeting semacam ini apabila ada permasalahan terkait studi yang dilakukan oleh putra-putri Bapak. Terima kasih. Saya mohon maaf juga apabila dalam pertemuan ini ada kendala-kendala teknis, mungkin juga ada Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait dengan jaringan. Mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan sudah memberikan banyak pengarahan, menyampaikan informasi, sekaligus tadi menjawab dari beberapa pertanyaan peserta. Bapak Ibu, orang tua, wali mahasiswa yang saya hormati, serta pimpinan, para dosen yang saya hormati pula, mengakhiri acara pertemuan silaturahim pada pagi hari ini sampai siang.
Marilah kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan diakhiri dengan bacaan dan dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bapak, Ibu yang saya hormati, kami atas nama pimpinan pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, nggih. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya, nggih. Monggo Pinara dan Malang ke Malang, saya tunggu kehadirannya. Rumahnya Ustadz Arsil. Oh ya Allah, loh kok tahu? Nggih, kula rekan. Oh, alhamdulillah kenal dengan putra saya. Nggih, monggo Pinara semuanya silakan mampir ke kampus Unisma kalau sedang perjalanan ke Malang. Nggih, insyaallah. Nggih. Ke lantai 3 jenengan dereng ngelihat penelitian jenengan. Masya Allah, berarti sudah pernah ke rumah ya?